فبأي آلاء ربكما تكذبان Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, ini saat-saat yang sangat berharga. Kita berada antara maghrib dan isya. Seorang yang selesai sholat, kemudian dia duduk di masjid menunggu sholat berikutnya, maka itu oleh Nabi SAW dikatakan seperti dia sedang sholat sepanjang dia masih menunggu. Diberi pahala orang yang seakan-akan sholat. Apalagi kalau keberadaannya di masjid, dia niatkan untuk i'tikaf di masjid dan duduk mendengarkan dari ajaran-ajaran agama, dari ilmu syar'i, maka itu adalah kebaikan yang sangat besar sekali. Kebaikan yang sangat besar. Akan dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulaikal alqaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah satu kaum yang teman duduknya tidak pernah merugi. Karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Juga saya berterima kasih kepada teman-teman yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini, dan juga kepada pihak takmir masjid. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang sebesar-besarnya dan menggolongkan kita semua sebagai orang-orang yang selalu bekerja sama di dalam kebaikan dan ketakwaan. Dalam hadits Abu Mas'ud Al-Ansari atau Al-Badri di riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man dalla ala khairin falahu ajr ka ajri fa'ilihi." Siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan, maka dia mendapat pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Semoga kita semua digolongkan kepada orang-orang yang memperoleh dari kebaikan dan keutamaan ini, orang-orang yang menjadi sebab langgengnya dan terus mengalirnya dari ilmu agama yang Allah Subhanahu wa taala
muliakan umat Islam dengan hal itu. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di malam hari ini saya ingin membacakan sebuah hadits dan mengajak untuk merenungi kandungan dan makna di dalam hadits ini. Hadits ini sebenarnya termasuk hadits-hadits penting. Tapi banyak yang mungkin kurang mempelajarinya, ataupun kalau pernah dia dengarkan mungkin kurang memahami dari kandungan dan maknanya. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang keempat, menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, menceritakan sebuah kejadian. Kata beliau, anna Fatimata ishtakat ma talqa min ar-raha fi yadiha. Bahwa Fatimah itu radhiyallahu anha, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, penghulu para perempuan penduduk sorga. Itu yang dikatakan oleh Nabi kepada Fatimah. Beliau adalah Sayyidah Nisa'il Jannah, pemimpinnya para perempuan penduduk sorga. Suatu hari Fatimah, beliau mengeluh. Tentang apa yang beliau temukan di tangannya dari kulit melepuh karena banyaknya bekerja. Iya. Jadi nggak dibayangkannya seperti perempuan sekarang ini ya. Semuanya serba, Masya Allah, serba gampang. Mungkin kalau diceritakan seperti ini, dia bertanya, ini kejadian di planet mana bagi perempuan di masa sekarang. Padahal ini di masa dahulu juga, waktu saya kecil saya masih menyaksikan. Ya ibu-ibu kita, nenek-nenek kita, kalau mau makan, itu berasnya dimasukin dulu di di alun itu, tumbuk, baru kita makan. Ya, itu berbekas di tangan kadang ibu-ibu kita. Ini lebih raha ini, kalau bahasa Arab itu tempat alun juga, tapi biasanya didorong pakai tangan atau dipukul. Ya, mungkin alun yang saya lihat di ibu-ibu saya itu, nenek-nenek saya, itu mungkin tidak seperti ini. Jelas ya? Jadi kenapa Fatimah datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena waktu itu kata Ali, wa'atan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabyun. Datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sekelompok budak-budak tawanan perang. Nah, itu biasanya kalau ada seperti itu ada bagian dibagikan. Dan mungkin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam punya jatah. Nah, maka Fatimah datang untuk meminta ada pembantu untuk dia di rumahnya. Untuk meringankan kerjaannya. Jelas ya? Maka dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Fantalaqat falam tajidhu." Fatimah pergi ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi Fatimah tidak menemukan Nabi di rumahnya. Tidak menemukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Walakiyat Aisyah radhiyallahu anha fa akhbaratha. Tapi Fatimah berjumpa dengan Aisyah radhiyallahu anha. Akhirnya Fatimah radhiyallahu anha memberitahu kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha maksud kedatangannya. Falamma ja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akhbarathu Aisyah bimaji'i Fatimah ilaiha.
Begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di rumah, maka Aisyah pun mengabarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan kedatangan putrinya Fatimah radhiyallahu anha. Maka dikatakan oleh Ali radhiyallahu taala anhu, "Faja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ilaina wa qad akhadna madaji'ana." Maka datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kami dan kami waktu itu sudah mengambil tempat-tempat tidur kami, maksudnya sudah berada di pembaringan kami. Sudah ada di pembaringan kami. Iya. Fadhahabna naqum. Begitu dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, kami berdiri, pergi untuk berdiri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala makanikuma. Hendaknya kalian berdua tetap di tempat tidur kalian. Iya. Baik. Faqa'ada bainana hatta wajadtu barda qadamihi ala sadrihi. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, maka Nabi pun duduk antara kami berdua. Antara Ali dan Fatimah istrinya. Nabi duduk di situ sampai saya temukan kaki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dingin kaki beliau itu di dadaku. Iya, ya mungkin duduk begini ya, terlentang. Kakinya itu kena ke dada Ali bin Abi Thalib. Iya. Atau barangkali menantu dia urut mertuanya kan begitu. Dia rasakan badannya, dia rasakan dinginnya kaki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dadanya. Baik. Jadi ini gambaran ya dari kehidupan di masa itu. Tidak rumit-rumit, bukan juga terlalu formal. Iya. Tapi itu menunjukkan kedekatan hubungan. Kedekatan hubungan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu, ala uallimukuma khairan mimma sa'altuma. Inginkah kalian berdua saya ajari hal yang lebih baik dari apa yang kalian berdua minta? Minta apa tadi ini? Rumah Nabi minta apa? Minta membantu kan? Nah sekarang Nabi bilang, inginkah kalian berdua saya ajari lebih baik dari pembantu? Tunggu dulu, yang datang meminta siapa tadi? Hah? Fatimah kan? Tapi kenapa Nabi bilang, saya ajari kalian berdua lebih baik dari apa yang kalian berdua minta? Dianggap dua orang yang minta. Ya Allah alam ya, ini kebiasaan perempuan di masa itu. Biasanya kalau dia berbuat sesuatu, itu dia sudah minta izin dari suaminya. Makanya itu dianggap permintaan mereka berdua. Atau mungkin Fatimah mengabarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha bahwa ini permohonan Fatimah dan siapa? Dan suaminya. Iya. Ala kulli hal kita juga mengambil pelajaran ya, etika dan adab gitu dalam kehidupan berumah tangga. Kadang istri itu kalau dia berbuat sesuatu, walaupun tidak mesti dia beritahu suaminya, tapi dia beritahu dulu kepada suaminya. Diambil ridhonya. Diambil ridho suaminya. Itu akan terjadi hal yang bagus biasanya. Tapi kalau seperti yang biasa kita dengarkan, ya kadang istri-istri di rumah itu laksana pendekar. Jadi kemauannya harus yang terjadi. Nah, ini kadang juga kurang bagus ya. Tapi harusnya pada hal-hal yang menjalin hubungan itu sisi kebersamaan di dalam rumah tangga harusnya nampak dan kelihatan. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bilang bahwa
Inginkah kalian berdua saya ajari sesuatu yang lebih baik dari apa yang kalian berdua minta? Saya ajari kalian sebuah amalan. Amalan ini kalau kalian lakukan, kalian tidak perlu budak. Tidak perlu pembantu. Kalian berdua dapat lebih baik daripada itu. Nah begitu barangkali ya kalau kita bahasakan bebas makna dari hadits ini. Maka Nabi SAW berkata kepada mereka berdua, "Idza akhadtuma madaji'akuma," apabila kalian berdua sudah mengambil tempat tidur kalian, "Antukabbirallaha arba'an wa thalathin." Hendaknya kalian bertakbir kepada Allah, yaitu membaca Allahu Akbar 34 kali. Baca 34 kali. Wa tusabbihahu thalathan wa thalathin. Kemudian kalian berdua bertasbih kepada Allah 33 kali. Maksudnya baca subhanallah berapa kali? 33 kali. Wa tahmadahu thalathan wa thalathin. Kemudian kalian berdua memuji Allah 33 kali. Memuji Allah 33 kali artinya apa? Membaca alhamdulillah 33 kali. Iya. Kata Nabi SAW menegaskan fahuwa khairul lakuma min khadim. Ini amalan lebih baik untuk kalian berdua dari seorang pembantu. Lebih baik untuk kalian berdua dari seorang pembantu. Iya. Di sebagian riwayat dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Ma taraktuhu mundu sami'tuhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kata Ali bin Abi Thalib, saya tidak pernah meninggalkan sunnah ini semenjak saya dengar itu. Saya dengar pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ada yang bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, wala lailata siffin, hendak kamu tinggalkan juga termasuk di kejadian Siffin? Maksudnya ini kan kondisi perang ya. Siffin itu peristiwa terjadi peperangan. Iya. Di malam itu juga kamu tidak tinggalkan, padahal biasanya kan orang sibuk sekali di kondisi seperti itu. Kata Ali bin Abi Thalib, wala lailata siffin. Tidak saya tinggalkan walaupun di malam Siffin. Tetap beliau baca juga. Tetap beliau baca. Ini hadits subhanallah ya. Memberikan kepada kita banyak pelajaran. Hanya saja di kesempatan ringkas ini saya poinkan beberapa perkara penting. Yang pertama, ilmu itu selalu lebih baik dari segala hal yang dicari oleh manusia, diperlukan oleh manusia dari dunianya. Ilmu lebih baik daripada harta. Ilmu lebih baik daripada dunia. Ilmu itu menjaga kamu. Kita berbuat salah, dia punya ilmu, ditegur, dihardik. Dia masuk di dalam hal yang diharamkan, ada yang mengingatkannya. Dikala dia bersedih, ada yang menghiburnya. Dikala dia misalnya kena musibah, ada yang menguatkannya. Di segala kondisi yang diperlukan ada ilmu, selalu menjadi kebaikan. Nah, itu ilmu. Tapi kalau harta itu kita yang selalu jaga. Sedikit-sedikit periksa, ini ATM sisa berapa ini uang. Kalau dia punya celengan tiap hari dia goyang-goyang begini, masih ada jenis uang. Dia punya aset dan seterusnya, secara berkala dia hitung, dia periksa. Nah, itu harta. Belum lagi harta itu, kegembiraannya adalah gundah gulana. Kemudahannya adalah kesusahan.
kegembiraannya adalah kesedihan. Itu dunia seperti itu. Tapi ilmu berbeda. Ilmu itu selalu lebih baik. Selalu lebih baik. Dan ini makna di dalam kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu ditanamkan. Beliau didik keluarganya, para sahabatnya di atas makna yang agung ini. Nah, itulah di antara kekuatan umat ini. Dan saya akan bicara masalah kekuatan. Iya. Kemudian yang kedua, dari pelajaran yang berharga yang bisa kita petik dari hadits yang mulia ini, terdapat dari kemudahan syariat, indahnya pengajaran-pengajaran agama itu. Orang muslim itu dan muslimah di dalam beragama itu dibimbing dengan pendidikan-pendidikan, digembleng dengan syariat-syariat yang menguatkannya, memudahkannya, membantunya. Hanya saja kita perlu pelajari hal-hal tersebut. Perlu kita pelajari. Dan perlu kita amalkan. Karena banyak hal yang kita alami di kehidupan, masalahnya itu bukan masalah tidak ada tuntunan agama di situ. Tapi masalahnya itu pada diri kita sendiri. Kita kurang mempelajari, sudah kurang belajar, kurang bertanya pula. Ya. Kurang menyimak dan sebagainya dari bentuk-bentuk jauhnya orang-orang dari ilmu itu. Akhirnya banyak dari pintu-pintu ketaatan, lahan-lahan ibadah, dia luput darinya. Saudara ini lihat ya, mudah sekali diajarkan. Apa susahnya? Sebelum tidur baca apa tadi? Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Selesai. Mungkin tidak sampai 3 menit. Dia baca. Nah, itu memberi pengaruh besar di dalam kehidupan. Memberi pengaruh besar di dalam kehidupan. Nah, ini hal-hal ringan ini ternyata subhanallah besar sekali maknanya. Dan itu banyak di dalam syariat kita. Banyak sekali dalam agama kita. Kemudahan-kemudahan yang seperti ini. Kemudian pelajaran yang ketiga, dari pelajaran penting di dalam hadits ini, itu terkait dengan sebab-sebab kekuatan. Sebab kekuatan. Coba bayangkan Fatimah dalam sebagian riwayat ya, di Sahih Al-Bukhari, setelah Nabi mengajarkan ini kepada Fatimah, setelah itu Fatimah tidak pernah mengeluh lagi. Dan tidak pernah minta pembantu lagi. Dia bisa kerja semua kerjaan rumah ya. Iya. Sama juga suami sebenarnya. Itu bukan masalah di istri. Memang Ali bin Abi Thalib kemana? Nganggur. Beliau punya pekerjaan di rumah. Dapat di luar rumahnya untuk umat Islam, untuk anak-anaknya, untuk istrinya. Ya memang sudah pekerjaannya suami terhadap istrinya. Ya kan? Ya setiap orang ada tugasnya masing-masing. Ada tugasnya masing-masing. Nah, di dalam menjalankan tugas itu, kadang seseorang merasa, wah ini terlalu berat. Terlalu banyak kerjaan saya ini. Padahal sebenarnya dia mampu melakukannya kalau dia mengenal dari cara-cara memperoleh kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan selalu berpikir kekuatan fisik saja, bersandar pada diri sendiri. Wah ini supaya saya sehat ini, saya harus olahraga tiap hari.
Ya, harus ada kegiatan. Nah, itu bagus sebab-sebab dunia, tidak ada masalah, ambil, lakukan. Tapi ada namanya kekuatan-kekuatan maknawi. Ya, itu perlu kita pelajari. Karena itu mungkin ya dari sudut para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibanding dengan orang-orang musuh-musuhnya dari kalangan Arab maupun non-Arab. Ada sebagian dari mereka itu jasadnya lebih besar dari umat Islam. Lebih kuat dari sudut jasad. Tapi kenapa umat Islam bisa kalahkan mereka? Cuma 300 lebih di perang Badar bisa mengalahkan lebih 1.000 orang. Jelas ya? Demikian pula di perang Uhud. Jumlah Nabi dan para sahabat tidak mencapai 1.000 orang, bahkan sangat kurang dari 1.000. Itu bisa mengalahkan ribuan dari kaum musyrikin. Pasukan Usama bin Zaid bisa mengalahkan pasukan Romawi. Dulu di dalam Al-Quran, di awal syariat jihad, kalau umat Islam perbandingannya dengan musuh 1:10, tidak boleh lari umat Islam. Dianggap mampu menghadapi musuh. Karena ukuran kekuatan 1:10. Ukuran kekuatan. Iya. Tapi Allah ketahui di tengah umat ada kelemahan. Akhirnya diturunkan syariatnya. Menjadilah 1:2. Kalau ada 100 umat Islam menghadapi 200 musuh, tidak boleh lari. Harus sabar menghadapi. Pernah dengar ada sahabat yang diketemukan meninggal, syahid radhiyallahu anhu, dan di badannya lebih dari 70 luka dan tebasan. Dia bisa bertahan sampai akhirnya wafat, mati syahid radhiyallahu anhu. Itu kekuatan dari mana kekuatan itu? Pernah dengar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu? Ini yang berkisah di perang Khaybar. Beliau buka pintu benteng itu dengan tangannya. Iya. Itu kekuatan-kekuatan namanya. Allah berikan kepada umat ini. Tapi itu bukan kekuatan fisik saya. Ada kekuatan di dalam hati. Yang membuat fisik itu berlipat ganda kekuatannya. Menjadi berlipat ganda kekuatannya. Makanya heran antum melihat ulama-ulama itu. Sudah tua, subhanallah. Sudah tua. Tapi bisa beraktivitas. Saya itu luar biasa. Saya heran lihat guru saya itu. Syekh Abdul Aziz Ibn Aqil. Rahimahullah. Tiap kali tanggal 13, 14, 15. Itu pasti ada di Masjidil Haram beliau. Puasa. Ba'da subuh, ba'da duhur, ba'da asar, ba'da maghrib sampai isya. Pasti ada yang baca. Belajar sama beliau. Belajar kitab. Ya saya 2 kali baca kitab di situ. Kesempatan. Jelas ya? Sudah umurnya mendekati 100 tahun. Didorong pakai kursi roda. Tapi kebiasaan itu dia jaga. Sampai akhir hayatnya. Rahimahullah. Itu kekuatan dari mana? Nah ini sesuatu ada di tengah umat Islam. Ini salah satu contohnya ya. Bagaimana Fatimah tadinya mengeluh tapi diajari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuatu. Berubah menjadi sebuah kekuatan. Iya. Menjadi sebuah kekuatan. Wah ini Ustadz saya taklimnya ini kayaknya putur terus saya tiap hari. Ya kamu hidup di planet mana? Ya kalau hidupnya di tengah umat Islam, tahu tentang bagaimana pengajaran-pengajaran agama, itu ada sumber-sumber kekuatannya. Yang membuat dia di hari esok, ada kekuatan. Ini kita tunggu dok ini, malam ini ya. Dengan berbagai
beban yang kita pikul di pundak kita, banyaknya kerjaan yang seakan-akan gunung menghimpit kepala-kepala kita. Tapi kalau seorang masuk di waktu malam, dia baca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, kata Nabi SAW, "Man qara'a ayataini min akhir surat Al-Baqarah kafatah." Siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, maka Allah akan cukupi dia. Dicukupi segala hal yang belum lengkap di hari ini, apa yang akan dia ini besok, dan seterusnya. Iya. Itu sumber-sumber kekuatan. Sumber kekuatan. Karena itu dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga pengajaran-pengajaran seperti ini itu dari kekuatan yang sangat besar. Akhirnya kita di sini harus masuk ke dalam satu tema pembahasan. Namanya sebab-sebab kekuatan. Nah, ini pembahasan tersendiri. Nah, cukup waktu kita bicara semua tentang itu. Tapi saya isyaratkan hal-hal penting dari sebab-sebab kekuatan itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allahi minal mu'minid dhaif." Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair. Dan pada semuanya, yang mukmin yang kuat maupun mukmin yang lemah, karena semuanya mukmin, pada mukmin itu semuanya ada kebaikan. Iya. Tapi ingat ya, Nabi beri perbandingan. Ada mukmin kuat, ada mukmin lemah. Semua mukmin pasti baik, ada kebaikan. Tapi di sini pembicaraan Nabi di masalah skala prioritas siapa yang paling baik dan siapa yang paling dicintai oleh Allah. 2 predikat. Paling baik dan paling dicintai oleh Allah. Ternyata mukmin yang qawi khairun wa ahabbu ilallah. Itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dari sini sudah kita ambil satu makna besar. Dari sudut kekuatan. Dan ini inti kekuatan. Pokok segala kekuatan. Walaupun dia baca dzikir tadi ini, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar. Dia baca di tidurnya. Dia baca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Dia baca wirid-wirid lain. Tapi kalau tidak ada keimanan, itu tidak akan menjadi sebab kekuatan. Iya. Tidak menjadi sebab kekuatan. Keimanan ini pokok kekuatan. Pokok kekuatan. Harus didasari dengan keimanan. Makanya para sahabat Nabi SAW itu, mereka berbuat hal-hal sedikit, itu pengaruhnya besar sekali. Iya. Karena ada sesuatu yang bercokol di dada-dada mereka. Yang tidak bisa disaingi oleh manusia setelahnya. Itu keimanan namanya. Keimanan ini itu hanya bisa didapatkan dengan belajar. Apa itu iman? Kemudian dia talaki. Belajar dari guru, guru mengambil dari guru. Sampai dia tahu bagaimana Nabi mengajarkan keimanan kepada para sahabatnya. Karena keimanan itu diajarkan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Itu kaidah tetap. Nabi mengajarkan kepada para sahabat. Makanya iman itu bercokol kuat di hati mereka. Sangat kuat sekali. Di dada-dada mereka. Iya. Karena itu di Musnad Ahmad dan selainnya ada seorang bernama Ibnu Dailami Abdullah bin Fairuz pernah ragu tentang takdir. Dia datang kepada Zaid bin Thabit bertanya, dijawab.
Datang kepada Abdullah bin Mas'ud, dikasih jawaban. Datang kepada Hudzaifah bin Yaman, dikasih jawaban. Iya. Sebelumnya kepada Ubay bin Ka'ab. Dan akhirnya dia kepada Zaid bin Thabit. Dan disebutkan bahwa Nabi bersabda seperti itu. Jawaban mereka semuanya sama. Kasih jawaban sama coba. Dalam masalah keimanan terhadap apa? Takdir. Karena memang itu masalah keimanan, masalah yang dimaklumi. Lebih populer, lebih terkenal dari pembahasan sholat, zakat, puasa, haji, dan seterusnya. Itu inti keislaman. Iya. Inilah harusnya dipelihara. Makanya kalau orang belajar mengenal sunnah, dia sudah tahu cara belajar itu bagaimana. Dia mengerti cara belajar itu bagaimana. Sebab ini masail keimanan ini, pokok-pokok keimanan, itu sekarang dituangkan di dalam buku-buku akidah. Nah, itulah yang dinukil dari masa ke masa sampai hari ini. Kita pelajari dari guru kita dengan sanad bersambung, bukan bersambung sanadnya saja. Pemahamannya saja mereka ambil dari gurunya sama. Cara memahami akidah itu. Dan pokok akidah dan keyakinan, keimanan itu tidak ada silam pendapat di tengah ulama. Yang lain kita mungkin berbeda pendapat dalam pandangan sholat, cara berpuasa, atau sebagian perkara. Banyak hal bersilam pendapat. Tapi pokok keyakinan itu adalah hal yang aksioma di tengah para salaf terdahulu. Dimaklumi. Tidak ada perbedaan pendapat di pokok keyakinan. Nah, ini yang perlu dipelajari. Ya, perlu dipelajari. Sebab itu diterangkan oleh Imam Abu Hanifah, diterangkan oleh Imam Ahmad, diterangkan oleh Imam Syafi'i, diterangkan oleh Imam Malik, diterangkan oleh Imam Al-Bukhari, diterangkan oleh Sufyan Ats-Tsauri, diterangkan oleh Ali bin Al-Madini, diterangkan oleh Abdurrahman bin Amr Al-Auza'i, diterangkan oleh Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur'a Ar-Razi. Ini dari ulama-ulama menerangkan semuanya bersambung kepada Nabi SAW. Bahkan Imam Al-Bukhari menjelaskan akidahnya, saya berjumpa lebih dari 1000 guru. Semuanya berucap sama. Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'a Ar-Razi, saya kelilingi seluruh dunia, dia sebut semuanya. Lebih dari 3000 orang gurunya itu. Dari seluruh penjuru dunia. Kita ini cuma belajar di satu tempat, sudah petantang petenteng, oh saya sudah pernah belajar sama Ustaz. Jangan yang sudah belajar, yang belum belajar aja sudah petenteng petenteng. Nah, ini masalah ini yang seperti ini, harus diperbaiki cara belajar ya. Ya barakallahu fiikum. Jazakumullah khair. Baik. Jadi itu kejelasan, keimanan namanya. Harus dipahami. Ya kalau mau belajar itu mudah. Cari buku-buku akidah. Sekarang banyak buku-buku keyakinan yang ternukil dari masa ke masa. Lihat penulisnya. Jangan cari orang belakangan. Baca misalnya Syarhus Sunnah karya Imam Al-Muzani. Beliau wafatnya berapa? Tahun 300-an. Atau sebelumnya. Beliau wafat. Ini ulama abad ketiga. Murid langsung Imam Syafi'i. Terus beliau menukil keyakinan. Beliau katakan ini yang kami ketemukan di tengah para ulama di masa beliau. Tidak ada dari ulama yang keluar dari itu. Itu masalah keyakinan. Kalau masalah fikih, antum baca Mukhtasar Al-Muzani. Beliau terangkan. Ini penggunaan tentang air yang dijemur di matahari. Bagi Imam Syafi'i, dia ini makruh disebabkan karena kalau misalnya ada alasan kesehatan. Beliau sebut itu. Bagi yang lainnya itu tidak dipermasalahkan. Itu kadang dia sebutkan. Tapi kalau di pembahasan akidah dimaklumi. Nggak ada dia kasih silam pendapat. Akidah kami ini. Itulah yang kami dapati atasnya para ulama yang terdahulu, yang diikuti oleh belakangan, disepakati, diterima. Yang jelas-jelas ini di masa belakangan menjadi kabur. Kenapa? Kadang dia tidak tahu belajar iman itu, akidah yang benar itu dari mana. Satu. Yang kedua, kadang kesibukannya bukan di situ, kesibukannya di pembahasan yang lain.
Jago di ahli fikih, jago nahwu, jago sorof, jago ini. Tapi kalau masuk di pembahasan ini, kayak orang tidak pernah mengenal ilmu. Ragu di sana sini. Nah, ini bukan kekuatan namanya. Jadi kekuatan itu dimulai dulu dari keimanan. Nah, iman itu subhanallah ada namanya rukun iman. Ada namanya cabang-cabang keimanan. Ada dasar syahnya iman. Ada pelengkapnya wajib. Ada pelengkapnya penyempurnanya yang sunnah. Banyak sudut dari keimanan tersebut. Ya, ini kita belum apa-apa ya, sudah ada nih. Baik. Jadi maksudnya ini keimanan ya, satu inti pokok. Namanya keimanan. Ini sumber kekuatan. Kita berputar di seputar mana iman saja. Di situ umat Islam berjenjang-jenjang di dalam kekuatannya. Ingin kita selami nih keimanan. Dan lihat mana-mana kekuatan di dalamnya. Banyak sekali. Banyak sekali. Dari sumber kekuatan. Iya. Karena itu seorang mukmin di kehidupan dunianya, kalaupun dia ada masalah, itu masalah itu tidak menghancurkannya. Tidak membuatnya terpuruk. Kayak pohon begitu ya. Kalau orang kafir itu kayak pohon keras begitu. Kena angin gitu, ada angin kencang, dia tidak goyang. Wih, bagus ini kafir ini, tidak goyang. Tapi begitu datang angin lebih kencang, patah, tidak bisa balik lagi. Tapi seorang mukmin, dia itu bagikan pohon yang lembut. Kena angin dari arah timur dia ke barat. Tapi balik lagi. Ya. Terus begitu, kena kencang-kencang, tapi balik lagi. Ya. Lama kelamaan akhirnya menjadi kuat. Ada angin kemanapun tidak ada masalah, dia kuat. Nah, itu dikasih perumpamaan seperti itu. Seorang mukmin itu. Jelas ya? Jadi musibah-musibah yang pukulan-pukulan yang menimpanya itu tidak membahayakan dia, tidak melemahkan dia. Justru menambah kekuatannya. Karena ada keimanan. Ada keimanan. Baik, dari sebab kekuatan, saya selesaikan sedikit ya sebab kekuatan. Dari sebab kekuatan adalah berpegang dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itu pokok kekuatan. Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ketika beliau awal kali menjadi khilafah, ada masalah di awal pemerintahnya. Kita tahu semua ya, banyak orang yang murtad apa. Bagaimana Abu Bakar menenangkannya? Berpegang dengan sunnah. Ada pasukan Usama bin Zaid sudah dikirim oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memerangi Romawi. Berhenti pasukan ini, tunggu perintah khalifah setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar sebagai khalifah, kepala negara punya wewenang. Ayo balik dulu kota Madinah. Kita lagi genting juga di Madinah ini. Nggak usah dulu, proyeknya kita batalin dulu di situ. Ya. Tapi Abu Bakar tidak. Ini yang mengirim pasukan ini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang memasang benderanya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak akan menarik suatu pasukan yang dikirim langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu berpegang dengan sunnah namanya. Iya. Walaupun kita di kota Madinah bahaya sudah datang, anjing-anjing sudah berada di kaki-kaki istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya tidak akan tarik pasukan ini. Itu prinsip pendirian Abu Bakar radhiyallahu taala. Sebab Nabi yang mengirimnya. Apa yang terjadi? Berjalan pasukan ini. Tiap kali melewati kabilah Arab, melihat ini sudah genting di kota Madinah, mereka masih keluar dengan jumlah seperti ini. Wah, ini bukan sembarangan nih orang-orang. Tapi kita lihat-lihat aja dulu. Bagaimana kalau dia ketemu dengan musuh ya. Ketemu dengan Romawi, menang pula. Balik tenang. Nah, itu buah berpegang dengan sunnah. Iya. Itu sebab kekuatan. Memperbaiki. Dan banyak ya dari sebab-sebab kekuatan. Bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal, keimanan kepada takdir. Ya. Dan selainnya. Tadi saya bilang itu pembahasan panjang. Tapi saya ingin memberi isyarat-isyarat. Bahwa ini sudut yang penting. Kita dengar adzan dulu barangkali ya. Baru saya sambung 5 menit. Setelah itu kita sholat isya. Kemudian pelajaran berikutnya. Ini dari pelajaran berharga juga. Potret kehidupan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi apa kata Ali bin Abi Thalib setelah diajari oleh Nabi tadi? Hah? Kata Ali bin Abi Thalib, "Fama taraktuhu ba'dama sami'tuhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Saya tidak pernah meninggalkan amalan itu setelah saya dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selalu dijaga, dipelihara. Iya. Jadi memang kadang Nabi itu memberi wejangan khusus kepada sebagian sahabat. Jadi kalau wejangan khusus ke dia, itu biasanya sahabat itu walaupun sunnah itu dia pegang sampai mati. Walaupun itu sunnah. Karena dikasih wejangan khusus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Abu Hurairah itu dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, beliau berkata, "Awsani khalili bi thalath." Saya diperintah atau diwasiatkan oleh kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 3 hal. Jadi kata Abu Hurairah, saya akan terus melakukannya hatta amut, sampai saya mati. Apa itu? Puasa 3 hari dalam sebulan. Ada dalam sebulan puasa 3 hari. Yang kedua, di waktu duha sholat 2 rakaat. Kemudian yang ketiga, dia tidur dalam keadaan sudah witir. Tidur dalam keadaan sudah witir. Dia witir sebelum tidurnya. Walaupun 1 rakaat. Boleh witir walaupun 1 rakaat. Jelas ya? Ini 3. Kata Abu Hurairah dia tidak tinggalkan sampai dia mati. Sampai beliau wafat. Abu Umamah Al-Bahili. Dikasih wejangan khusus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaika bis-shaum fa innahu la mithla lahu." Hendaknya engkau berpuasa. Karena puasa itu tidak ada yang semisal dengannya. Makanya Abu Umamah, istrinya, keluarganya, mereka enggak dilihat kecuali puasa saja kerjanya. Terus berpuasa. Di antara hal yang menakjubkan juga adalah ibunda kita Ummu Habibah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau mendengar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla 12 raka'ah fi yawmin wa laila, bunya lahu bihinna baitun fil jannah." Siapa yang salat 12 rakaat dalam sehari dan semalam. 12 rakaat rawatib ini maksudnya. Dalam sehari dan semalam. Maksudnya 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Itu 12 rakaat. Jadi siapa yang sholat 12 rakaat dalam sehari dan semalam, maka Allah bangunkan untuknya sebuah rumah di sorga. Kata Ummu Habibah, "Fama taraktuhunna ba'da ma sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak pernah dengarkan itu. Saya tidak pernah tinggalkan itu. Semenjak saya mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang meriwayatkan dari Ummu Habibah namanya Ambasah Ibnu Abi Sufyan. Beliau juga berkata, saya tidak pernah meninggalkan itu semenjak saya dengar dari Ummu Habibah. Yang meriwayatkan dari Ambasah itu namanya Amr bin Aus. Amr bin Aus juga berkata, saya tidak pernah meninggalkan itu semenjak saya dengar dari Ambasah. Yang meriwayatkan dari Amr bin Aus namanya Nu'man bin Salim. Dia juga bilang sama, saya tidak pernah tinggalkan itu semenjak saya dengar dari siapa? Amr bin Aus. Kalau kita tiap hari kita dengar, belum tentu kita kerjakan. Nah, itu menjadi masalah. Berapa banyak ustadznya sampaikan. Sudah dibilangi berulang-ulang kali. Kadang ditunjuk-tunjuk hidungnya. Tidak juga berubah. Iya. Nah, ini kurang namanya. Di dalam apa namanya? Pengagungan. Padahal ini penting di dalam kehidupan. Coba bayangkan ya, seorang kalau dia jaga satu saja amalan. Dia jaga. Dia datang kematian. Dimanapun kematian itu datang. Nggak ada masalah. Dia pasti di atas husnul khatimah. Sebab dia ada amalan yang dia jaga tiap hari. Dia pelihara. Jelas ya? Dia pelihara. Maka harus ada amalan yang kita biasakan diri kita. Di kondisi apapun saya tidak boleh diganggu. Jangan di urusan dagang saja.
Saya kalau jam pagi sampai siang nggak boleh ada yang ganggu saya. Saya lagi bisnis. Toko harus buka. Wah, disiplinnya luar biasa. Tapi hal yang seperti ini bekal-bekal akhirat. Harusnya seorang itu punya program yang jelas. Supaya hidupnya menjadi jelas juga. Ya. Ada hal yang dia tata di dalam kehidupan. Ini perkara penting ya dari kehidupan. Nah, ini ceritanya banyak kalau kita cerita ya. Yang terakhir. Yang terakhir dari hadits ini. Kita lihat. Para sahabat itu. Kecintaannya kepada Nabi tidak ada yang meragukannya. Kecintaannya kepada Nabi SAW tidak ada yang meragukannya. Tapi subhanallah, mereka membuktikan kecintaan mereka itu dengan cara apa? Mengikuti sunnah beliau SAW, mengamalkannya, menjaganya, memeliharanya, merawatnya. Ya. Kalau belakangan ini kecintaan kepada Nabi sesuai dengan keinginannya sendiri. Ini amalan ada tuntunannya atau tidak? Belum tentu ada. Yang ada tuntunannya saja dia tidak jaga. Cari amalan yang tidak ada tuntunannya. Ini yang menjadi repot. Dan itu pintu-pintu masuk syaitan. Menjauhkan manusia dari kebaikan. Karena itu harus berhati-hati. Hidup ini ada rambu-rambunya. Ada aturan-aturannya. Kemudian hidup ini sementara. Kesempatan-kesempatan yang akan berlalu. Lembaran-lembaran yang suatu saat akan tertutup. Kalau dia gulungan dari kain, suatu saat akan berhenti lipatannya. Itulah kehidupan. Dan apa yang kita goreskan di lembaran-lembaran itu, dari goresan yang baik, itulah yang tersimpan untuk kita. Karena itu, pilih dari amalan-amalan kebaikan, tentunya selain dari kewajiban. Ya, ini kita berbicara selain daripada apa? Kewajiban. Pokok yang paling dijaga kewajiban. Di belakang kewajiban, dia pilih dari amalan-amalan yang dia pelihara, dia jaga sepanjang dia hidup, agar supaya itu menjadi bekal kebaikannya. Wallahu ta'ala alam. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk semuanya, dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.